Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Ahmad Kasifo, NEM 22040261139. Saya akan mempresentasikan makalah saya untuk memenuhi tugas UAS dari Pak Eko, yaitu tugas UAS Bahasa Indonesia. Nah, makalah saya yaitu berjudul Kutipan dan Daftar Pustaka. Selanjutnya saya akan memaparkan apa namanya kutipan. Pengertian kutipan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pengambil alih suatu kalimat atau lebih dari karya tulis lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Nah, berdasarkan pengertian kutipan, penulis dapat menulis ulang terhadap bacaan atau pustaka yang telah dibaca. Bahkan bacaan atau pustaka yang digunakan harus dapat ditanggungjawabkan dalam kegiatan menulis ulang tersebut. Yang selanjutnya yaitu fungsi kutipan. Fungsi kutipan dari itu sendiri ialah sebagai bukti atau juga memperkuat pendapat penulis. Bedanya dari jiplakan yaitu mengambil pendapat orang lain tanpa atau dengan tidak menyebut sumber sehingga dianggap pendapat dari dirinya atau pemikiran sendiri. Biasanya kutipan dapat menggunakan definisi ataupun. Nah, fungsi dari kutipan adalah sebagai berikut. Ada beberapa fungsi. Yang pertama yaitu kegiatan pengutipan dapat menghindar pengutip dari kegiatan plagiat. Yang kedua, membantu membaca yang ingin memahami lebih lanjut tentang ide pengutip. Yang selanjutnya yang ketiga, sumber pengutipan yang digunakan dapat memberikan nilai terhadap karya ilmiah yang sedang atau telah diberbuat. Nah, jenis-jenis kutipan. Jenis-jenis kutipan yang pertama yaitu sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu jenis kutipan. Pengertian dari sumber ini dapat diisikan dalam penulisan karya ilmiah dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab, menghindari plagiarisme. Pengutipan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, kutipan secara langsung. Kutipan langsung adalah mengutip kalimat tanpa mengubah dari sumber aslinya, jadi di sini yaitu atau persis dengan aslinya. Kutipan langsung terdiri dari dua, yaitu A atau satu, kutipan langsung panjang, block quote. Teman-teman bisa mencari di Google contoh dari kutipan langsung. Nah, saya akan mencontohkan kutipan dari milik saya. Yang pertama yaitu kutipan langsung panjang. Beberapa syaratnya yaitu ketik apa style atau American Physical Accession, yang artinya panjang kalimat yang dikutip melebihi dari 40 kata. Yang selanjutnya yaitu panjang kalimat yang dikutip melebihi 4 baris. Selanjutnya, jika penulis mengutip sumber bacaan sampai 4 baris atau lebih, maka teks yang dikutip diketik pada baris atau lainnya selanjutnya. Nah, kutipan langsung pendek. Maksudnya yaitu kutipan langsung pendek mengutip sumber bacaan sejumlah tidak lebih dari 4 baris. Yang dimaksud kutipan menjadi bagian atau kelanjutan tubuh tulisan tetapi bukan paragraf baru diikuti dengan tanda koma 2 yang di atas. Maka ciri-ciri kutipan langsung pendek yaitu yang pertama, terkendali langsung dengan teks. Yang kedua, jarak antara baris sama dengan teks. Yang ketiga, diapit dengan tanda 2 koma atau 2 kutip di atas. Selanjutnya yaitu kutipan tidak melebihi 4 baris. Nah, masuk ke black bab selanjutnya yaitu kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung ialah suatu kutipan yang menyajikan gagasan orang lain dengan cara menyatakan kembali gagasan tersebut dengan kalimat atau gaya bahasa sendiri.
Pengutipan tidak langsung merupakan hasil interpretasi pengutip yang diperoleh setelah membaca bahan bacaan atau sumber rujukan. Dalam pembuatan kutipan jenis ini, pengutip memerlukan keterampilan dalam berbahasa, seperti merangkai kalimat yang baik dan efektif dengan kata-katanya sendiri, dan tetap mencerminkan bahwa ide kutipan merupakan ide penulis yang aslinya. Dan adapun tata cara penulisan kutipan. Nah, saya akan menerangkan tata cara untuk pengutipan secara tidak langsung, yaitu pembuatan parafrase merupakan keterampilan dalam berbahasa ketemuan. Ada 2 syarat untuk harus dipenuhi dalam membuat parafrase. Yang pertama, penulis atau pengutip harus mengikuti alur pikiran penulis asli dari sumber atau bahan rujukan yang telah dibaca oleh pengutip. Yang kedua, penulis harus memberikan tanda baca petik pada frase atau kata yang dikutip sama dengan sumber aslinya. Selanjutnya yaitu saya akan menerangkan sedikit dari contoh kutipan tidak langsung. Yang pertama, nah teman-teman bisa mencarinya di Google. Saya akan mencontohkan lewat lisan saja. Yang pertama, contoh pertama, Inam kurung 19 9 plus 9 titik 2 133 langsung kurung lagi kan, menyatakan bahwa itu kayak dikasih tanda kutip 2 di atas. Nah, tak kasih contoh lebih mudah dengan kata-kata yaitu bagi orang Minangkabau menonton telah lama melembaga dan menjadi bagian dari kehidupan sosial maupun pribadi mereka. Nah, itu terus dikutip 2 koma di atas. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan apa arti daftar pustaka. Daftar pustaka yaitu penulis daftar pustaka biasanya akan dimasukkan dalam materi pelajaran bahasa Indonesia yang ada di sekolah. Apalagi kita sudah menjadi mahasiswa, maka penulis daftar pustaka ini harus benar-benar diperhatikan atau dititik beratkan atau ditekankan. Daftar pustaka menjadi bagian penting dari makalah, penelitian ilmiah, serta buku yang ditulis seseorang. Nah, pengertian daftar pustaka yaitu tulisan yang disusun dan terdapat di bagian akhir dari karya tulisan. Daftar ini akan memuat nama penulis, judul penulis, identitas penerbit, serta tahun penerbit. Nah, saya akan menerangkan fungsi dari daftar pustaka. Yang pertama yaitu agar dapat menunjukkan bahwa suatu tulisan dan informasi dalam karya ilmiah bukanlah hasil dari pemikiran penulis sendiri, melainkan dari hasil pemikiran orang lain. Yang kedua, agar bisa memberikan sumber informasi yang ditulis agar nantinya bisa ditelusuri oleh para pembaca jika ingin mengetahui informasi maupun teori tersebut dengan lebih lengkap. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan daftar pustaka. Nah, jenis meskipun jika dilihat sekilas cuma daftar pustaka terlihat sama, namun sebenarnya daftar pustaka dari beberapa jenis. Nah, saya akan memberikan beberapa jenis daftar pustaka berdasarkan metode Harvard, yaitu teman-teman kalau ingin lebih lanjut mencarinya yaitu bisa dilihat di Google ya. Saya akan menerangkan lewat lisan saja. Yaitu nama penulis yang terdiri atas 2 kata ditulis terbalik. Di antara 2 kata tersebut ditambahkan tanda koma. Koma contohnya yaitu misalnya Dita Syafitri A Syafitria, koma Dita terus titik. Nah, terusnya yaitu jika ingin menulis judul buku tulis setelah tahun terbit, di antara tahun terbit dan judul buku ditambah pula tanda titik terlebih dahulu. Titik. Nah, misalnya Syafitri, koma Dita
titik 2017. Nah, titik yaitu teknis menulis daftar pustaka. Selanjutnya yaitu daftar pustaka untuk makalah. Jika sumber yang dijadikan rujukan maupun urutan yang perlu diketahui ialah nama penulis. Terus selanjutnya sampingnya kanan tahun terbit. Sebelah kanannya lagi judul karya tulis yang dicetak miring. Nah, miring jika dari jurnal dan diberi keterangan dalam kurung online dan ditambahkan tanpa petik titik 2 di atas petik tanpa ya jika bukan dari jurnal. Nah, selanjutnya yaitu volume dan nomor. Jika dari jurnal online maka tambahi alamat website. Nah, itu saja. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf ada kesalahan kata. Mungkin penjelasan saya banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Jika teman-teman kurang paham saya terangkan, teman-teman bisa membuka di Google. Itu mudah kok. Cari aja daftar kutipan dan daftar pustaka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.